Menjijikan kau. Yuna, awas saja apa yang bisa aku lakukan padamu. Hah, apa katanya? Menjijikan, walau suaranya lirih, telingaku masih mendengar perkataan Hanum. Tapi lebih baik aku pura-pura nggak dengar aja deh, malas ribut, dah malam. Udah, Mas, dilanjut di rumah aja. Ya, malu sama Mbak Hanum. Aku sengaja berbicara dengan suara keras agar perempuan di belakangku itu mendengarnya. Lalu aku kembali duduk tegak sambil melihat Hanum dengan ujung mataku. Dia terlihat sedang melipat kedua tangannya di depan dada dengan wajah ditekuk menghadap ke jendela. Bodoh amat, suamiku. Kenapa dia sewak? Tadi aku dengar dia akan melakukan sesuatu pada Mas Yuna. Sampai di rumah nanti, aku harus bertanya tentang kedekatan Mas Yuna dengan Hanum. Aku perlu tahu setidaknya untuk mewaspadai jika wanita itu ternyata mempunyai rasa lebih terhadap Mas Yuna. Jebret, Hanum lagi-lagi membanting pintu mobilku saat dia turun karena sudah berada di halaman rumahnya. Halaman rumah yang ternyata sangat luas menurutku. Rumahnya juga terlihat mewah dan besar. Sepertinya keluarga Hanum kalangan menengah ke atas. Entahlah, bodoh amat. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Hanum berjalan masuk ke dalam. Aku hanya bisa geleng kepala melihat tingkahnya. Pun dengan Mas Yuna yang diam sambil memperhatikan Hanum melewati pintu masuk rumah bercat coklat dan silver. Namun, ada yang aneh dengan perubahan wajah Mas Yuna. Dari sorot mata yang memandang Hanum, aku melihat ada kecemasan di sana. Mas Yuna juga menjadi pendiam saat mobil sudah kembali melaju hingga sampai di rumah yang kami tempati. Aku yang memang sudah sedikit mengantuk pun tak begitu banyak bertanya. Lebih baik aku tunda menginterogasinya. Besok sajalah kalau sudah santai. Yuna, aku gak suka ya. Kamu mesra-mesraan sama Wulan, apalagi itu di depanku. Kalau kamu masih begitu juga, aku akan melakukan sesuatu padamu. Mata yang semula masih mengantuk seketika melebar saat melihat chat Hanum di ponsel Mas Yuna. Semakin terbelalak ketika membaca pesan balasan yang dilayangkan suamiku. Iya, Num, aku mengerti. Maaf aku tidak sengaja. Mungkin karena aku dan Wulan masih pengantin baru, aku tidak akan mengulanginya lagi. Kamu maafin aku kan, Hanum? Sepertinya chat Mas Yuna tidak terbalas. Yang membuatku merasa aneh. Kenapa Mas Yuna seperti takut Hanum marah padanya? Ada apa sebenarnya? Hafuh, aku harus segera menemukan titik terangnya. Untung setelah selesai syalat tahajud, aku inisiatif mencabut charger yang masih terhubung dengan ponsel Mas Yuna. Dan entah kenapa aku yang biasanya cuek dengan benda pipi ini, sekarang tiba-tiba merasa penasaran untuk membuka. Ternyata Allah ingin menunjukkan hal ini padaku. Oke, fix. Aku harus segera bertanya seberapa jauh persahabatan yang dijalin suamiku dengan wanita itu. Daripada pikiranku kacau memikirkan hal yang belum pasti, lebih baik aku tadarus saja sambil menunggu subuh, gumamku. Benar saja, setelah mengaji beberapa menit, azan subuh berkumandang. Ku kerjakan sholat qobliyah subuh ketika azan selesai dan sebelum iqomah. Ku pinta keberkahan dan kebaikan untuk rumah tangga yang baru kubina 2 bulan ini bersama Mas Yuna.
Lalu setelah itu, aku mengerjakan syalat fardu 2 rakaat. Barulah setelah itu, aku membangunkan Mas Yuna untuk syalat. Sudah subuh. Mas, bangun. Syalat dulu. Dia menggeliat, lalu tak lama dia bangun dan mengambil air wudhu. Sementara itu, aku menuju dapur untuk menyiapkan sarapan bersama ibu mertua yang cukup dekat denganku. Kegiatan yang hampir tiap hari aku lakukan setelah menikah. Kamu sudah bangun? Enduk, sudah. Bu, ibu mau masak apa hari ini? Hanya masak nasi goreng. Kalau kamu masih ngantuk, tidur lagi gak apa-apa. Biar ibu saja yang masak. Semalam kamu pulang larut kan? Kulihat memang hanya ada sisa nasi di taflen dan 2 butir telur di dekatnya. Ibu sedang mengiris bawang dan bumbu lainnya. Iya, Bu, sekitar jam 1:30 sampai rumah. Ya sudah. Kalau begitu kamu tidur lagi saja, gak apa-apa. Enduk, ibu tidak akan memarahimu. Apalagi membicarakannya pada tetangga, santai saja. Aku tertawa mendengar ucapan ibu. Ibu bisa saja, Wulan udah gak ngantuk kok. Bu, beneran. Ya sudah kalau begitu, ibu akhirnya memperbolehkan aku membantunya. Kamu panaskan wajannya saja. Ini bumbunya sudah selesai ibu siapkan. Baik, Bu. Sesuai arahan ibu. Akhirnya aku yang memasak nasi goreng spesial ini. Di sela-sela aku mengoseng nasi, tiba-tiba nama Hanum melintas di otakku. Dan entah bagaimana jalurnya, aku bertanya pada ibu perihal Hanum. Ibu kenal Hanum temannya Mas Yuna. Bu. Ibu yang sedang mencuci tangan di wastafel menoleh padaku. Hanum teman Yuna waktu sekolah SMA. Iya. Bu, kenal. Kenal banget malah. Hampir tiap minggu sekali dia menginap di sini. Apa? Bu, menginap?